Halo lagi di Input Channel, dan di video kali ini gue bakalan sedikit ngejelasin tentang kelas-kelas perlombaan pada permainan mobil mini 4WD secara umumnya. Lanjut ke pembahasan. Di sini gue bakal ngejelasin kelas perlombaan yang dikenal secara umum. Yang pertama ada kelas STB atau Standard Box. Nah, jadi untuk kelas ini adalah kelas yang paling dasar, yang dimana mobilnya itu benar-benar apa adanya, keluaran dari box atau kotaknya. Terus naik ada kelas B-Max atau Basic Max. Nah, ini kelas yang sedikit lebih tinggi dari STB, dan di kelas ini part-partnya boleh diganti seperti motor, dinamo, roller, ya kan, rasio gearnya, ban, velg, dan lain-lain lah. Dan di kelas ini juga sudah boleh ditambahkan part lain seperti bumper tambahan, pemberat, sayap kanan kiri, dan lain-lain lah. Tapi ya tergantung regulasi peraturan di tempat perlombaan tersebut. Lalu naik lagi ada kelas STO atau Standar Tamiya Original. Nah, ini adalah kelas tertinggi yang sering digunakan di dalam perlombaan kejuaraan nasional ataupun internasional. Kalau untuk kelas STO ini sih sudah diperbolehkan untuk ngelakuin apa aja pada mobilnya ya. Jadi kayak dipotong, dikurangi, mau dikasih per ataupun ditambal, dicol, itu udah boleh. Tapi ya kembali lagi tergantung regulasi atau peraturan yang berlaku di tempat yang mengadakan perlombaan itu. Dan dikarenakan juga ini adalah kelas tertinggi, yang pasti part-part yang digunakan adalah part-part original Tamiya yang high grade. Jadi original Tamiya itu sempat mengeluarkan yang low grade dan high grade. Nah, yang high grade tuh yang pastinya harganya tuh udah cukup mahal lah untuk membuat satu Tamiya ini, satu mobil ini. Lalu untuk di Indonesia sendiri ada banyak kelas perlombaan yang cukup populer. Yang pastinya ada STB, ya kan, terus naik lagi ke ada B-Max, terus ada STO. Terus di sini STB sendiri bisa dibilang ada kelas-kelas upgrade-nya lah gitu kan. Ya, seperti STB Up, STB Plus, STB Plus Plus, STB Pro, STB Advance, dan lain-lain lah. Banyak. Bisa dibilang sudah ada beberapa part yang boleh diganti gitu kan, seperti bannya atau motornya itu, tapi memang cukup terbatas itu, tergantung regulasi masing-masing yang mengadakan gitu. Terus ada juga lanjut ke ada kelas side damper. Jadi sebenarnya bisa dibilang side damper ini adalah kelas B-Max gitu. Cuma biasanya dibatasi hanya menggunakan seri tune, atau part-part yang digunakan biasanya ya hanya part low grade, ya kan, bukan yang high grade, karena memang untuk side damper ini memang dimaksudkan untuk teman-teman yang punya budget terbatas gitu, biar bisa bersaing dengan teman-teman yang lain gitu. Ya bisa dibilang side damper ini adalah versi light-nya B-Max lah. Nah, gitu. Tapi kalau di luar lagi ya tetap sebutannya B-Max, walaupun dia mau menggunakan low grade, high grade, tetaplah masih B-Max. Terus untuk STO sendiri bisa dibilang ada beberapa regulasi yang berbeda. Jadi ada sebutannya ada STO 25, STO 50, 75, dan STO 100. Nah, yang biasanya untuk membedakannya itu untuk STO, misalnya STO 25 gitu, dia cukup terbatas yang bisa dimodif gitu. Jadi tidak seperti STO 100 yang memang semua part harus menggunakan high grade original Tamiya. Nah, untuk STO 25 mungkin ada beberapa part yang masih boleh menggunakan part low grade begitu. Jadi ya tetap kembali lagi tergantung regulasi atau peraturan yang mengadakan lomba gitu. Lalu sebenarnya di Indonesia sendiri ada dari kelas B-Max itu terbagi menjadi dua cabang kelas. Yang satu kelas STO, ya kan, dan yang satu kelas speed atau kelas slope. Nah, kenapa di sini gue pisah menjadi dua cabang? Karena memang untuk regulasinya sendiri kelas STO dan kelas slope sendiri itu cukup berbeda. Jadi untuk kelas STO itu kan karena tracknya yang digunakan adalah kebanyakan track teknikal yang merupakan perpaduan dari track lurus, datar, lompatan, bergelombang, dan lainnya lah kan. Jadi ya mau nggak mau part-part yang digunakan itu adalah part-part high grade, karena memang kan part high grade itu yang pastinya tahan banting kan, dan juga memang bisa dibilang cukup
memiliki kecepatan tinggi lah untuk STO kan. Nah, untuk kelas loop sendiri itu memang karena yang dicari adalah kecepatan maksimum dan waktu tercepat. Jadi memang trek yang digunakan adalah kebanyakan trek datar. Jadi sudah tidak lagi menggunakan trek-trek yang berupa trek lompatan atau apalagi bergelombang. Bahkan untuk interchange-nya sendiri pun atau pindah jalurnya itu yang digunakan adalah bukan lagi trek yang model jembatan, bukan interchange yang model jembatan. Jadi trek yang seperti trek model halilintar atau loop, karena memang untuk mencegah mobil keluar dari trek. Karena kan memang untuk kelas loop ini adalah mobil kecepatan tinggi. Tapi tetap meski begitu biasanya tetap ada diberikan satu trek lompatan. Nah, biasanya trek lompatan ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi racer, karena ketika mobil lompat, mobil diharuskan lah ya kan bisa melompati beberapa keping trek lah. Ya tergantung panitia setempat lah. Dan salah satu perbedaan mencolok lainnya adalah part mobil yang digunakan sedikit berbeda. Bukan sedikit sih, sebenarnya sangat berbeda dengan kelas STO, karena kebanyakan mobil-mobil untuk kelas loop sendiri sudah tidak menggunakan bodi, terus untuk propeller 4WD itu juga sudah tidak menggunakan. Jadi yang bergerak itu cuman ban belakang, terus ban dan velgnya pun juga sudah berbeda ya kan. Ban depan seperti ini, ada ban seperti koin, dan kemudian akar belakang, roller dan yang lainnya itu cukup berbeda dari kelas STO maupun kelas sebelumnya gitu. Terus dari kelas loop sendiri sebenarnya ada lagi naik lagi kelas lebih cepat lagi, bisa dan sebutannya adalah kelas super speed atau kelas NASCAR. Nah, seperti ini perbedaannya. Yang pastinya untuk kelas super speed ini itu benar-benar sudah tidak lagi menggunakan trek-trek lompatan, karena memang kecepatan mobil itu sudah terlampau cepat, dan bahkan untuk menangkap mobil itu dengan telanjang tangan sudah sangat berbahaya begitu. Dan kebanyakan untuk mobil-mobil NASCAR ini tidak lagi menggunakan 4 buah roda, dan yang mana roda depan sudah digantikan semacam roller begitu, seperti agar gaya gesek pada trek itu lebih berkurang begitu. Dan sebenarnya ada satu lagi kelas yang bisa dibilang percabangan dari kelas STB, yaitu kelas street. Nah, untuk kelas street sendiri sebenarnya gue sendiri sih belum terlalu paham untuk regulasinya atau peraturannya. Yang jelas kelas ini adalah satu-satunya kelas yang tidak menggunakan trek tertentu sebagai balapannya begitu. Karena bisa di jalanan, bisa di taman, bisa di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Lalu untuk dapat mengendalikan arah mobil digunakan juga tongkat, seperti tongkat dalam olahraga hoki. Jadi persis seperti di anime Deshian Kuro loh ya kan. Karena memang Deshian Kuro itu dia di animenya itu mobil-mobilnya itu tidak di dalam trek, tidak seperti di anime Let's and Go gitu. Dan untuk sekilas part-part yang digunakan itu di kelas ini cukup bebas. Jadi ingin menggunakan part tambahan atau tidak pun diperbolehkan, dan terus untuk body dimodif menjadi sangat unik pun juga diperbolehkan begitu. Namun yang pasti untuk penggunaan ban memang dianjurkan menggunakan ban soft. Memang dikarenakan kan permainannya yang kebanyakan dilakukan di luar ruangan. Nah, begitu aja sedikit penjelasan kelas-kelas dari perlombaan Mini 4WD. Jika ada informasi yang salah disampaikan, mohon untuk dikoreksi bersama-sama. Oke, lihat video seru lainnya di Bibers Channel, dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.